Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Mahya Fatia, NPM 18160084, kelas PGSD 6B, STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemahaman saya pada bab 1, 2, dan 3 pada mata kuliah simulasi pembelajaran. Langsung saja. Pada bab 1, konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Hakikat pembelajaran mikro atau simulasi pada Undang-Undang Nomor 14 pada tahun 2005 tentang guru dan dosen menuntut adanya kualifikasi guru berpendidikan setara S1 untuk mewujudkan guru profesional yang berkualifikasi S1 tersebut. Maka program pengalaman lapangan atau PPL di bidang keguruan, khususnya micro teaching sebagai bagiannya menjadi sangat penting. Pembelajaran micro teaching harus mampu meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa sebagai calon guru agar lebih siap dan tangguh dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit. Sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Unsur pokok pembelajaran itu ada 4, yaitu yang pertama tujuan atau kompetensi, yang kedua materi yang harus dipelajari oleh siswa, yang ketiga ada metode dan media, dan yang D evaluasi. Bentuk penyederhanaan tersebut misalnya waktu pembelajaran yang normal antara 33 sampai 40 menit menjadi 10 sampai 15 menit. Jumlah siswa dalam kondisi sebenarnya yaitu dengan jumlah 25 sampai 30 siswa, dibatasi menjadi 5 sampai dengan 10 orang siswa. Keterampilan dasar pengajar yang bermacam-macam itu dalam simulasinya hanya difokuskan kepada keterampilan tertentu saja. Dengan didasarkan pada hasil kesimpulan dan rekomendasi yang didapatkan, kemudian calon guru atau mahasiswa keguruan atau guru yang berlatih tersebut melakukan kembali proses pelatihan untuk memperbaiki pemasukan yang telah diperoleh pembelajaran sampai akhirnya diperoleh kemahiran yang maksimal. Pada intinya yaitu suatu pendekatan pembelajaran untuk melatih para calon guru dan guru untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan profesionalismenya melalui latihan-latihan dalam skala yang disederhanakan. Menurut Roystiah,
Pada tahun 1982, pembelajaran mikro merupakan suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatunya dikecilkan atau disederhanakan. Yang kedua, menurut Mikhail Julen, pada tahun 1995, pembelajaran mikro merupakan pembelajaran yang disederhanakan. Menurut Hasibuan, pada tahun 1988, pembelajaran mikro adalah metode latihan yang dirancang sedemikian rupa dengan jalan mengisolasikan bagian-bagian komponen dari proses pembelajaran. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro sebagai mata kuliah yang tak terpisahkan dari struktur kurikulum program pendidikan keguruan, memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa, calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan, seperti tertuang dalam yang pertama, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Untuk memfasilitasi, yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar. Yang keempat, untuk memberikan kesempatan kepada calon guru maupun para guru berlatih dan mengoreksi. Yang kelima yaitu untuk memberi kesempatan kepada setiap yang berlatih. Manfaat dari pembelajaran mikro terutama akan dirasakan oleh pihak-pihak sebagai berikut, yaitu manfaat bagi mahasiswa dan calon guru. Yang kedua, manfaat bagi para guru, dan yang ketiga, manfaat bagi supervisor. Karakteristik pembelajaran micro teaching: bagaimana keterampilan menjelaskan, menjalankan komunikasi interaktif dan dengan siswa, bagaimana menggunakan keterampilan bertanya, membimbing kegiatan diskusi, mengadakan umpan balik dan penguatan, serta kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya. Sesuai dengan sebutannya, mikro yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil. Sebagai suatu pendekatan pembelajaran, penyederhanaan melalui pembelajaran mikro ini dianggap sudah cukup penting. Sebabnya, seperti telah dibahas dalam alasan penyederhanaan, kalau bagian atau bagian kecil maka telah dikuasai, maka akan mempermudah penguasaan terhadap hal yang lebih luas dan kompleks. Prinsip-prinsip pembelajaran mikro. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi, yaitu suatu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran, perhatian, dan motivasi untuk tertuju dan disalurkan kepada kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua, aktivitas adalah proses kegiatan yang aktif, baik aktif
fisik, sosial, maupun emosional. Balikan dan penguatan yaitu pemberian respon terhadap proses hasil pembelajaran yang telah ditunjukkan oleh siswa. Perbedaan individual yaitu setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Prinsip pembelajaran mikro merupakan ketentuan, kaidah atau hukum yang harus dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Prinsip yang menjadi aturan atau ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro yaitu adalah yang pertama fokus pada penampilan, yang kedua spesifik dan konkret, yang ketiga umpan balik, yang keempat keseimbangan, yang kelima ketuntasan, dan yang keenam maju berkelanjutan. Pada bab 2 yaitu metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menurut panduan teknis kurikulum 2013 sekolah dasar, pembelajaran dalam kurikulum 2013 berciri-cirikan tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang terpadu yang menggunakan tema. Selanjutnya pendekatan saintifik yaitu dalam pembelajaran di sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan ilmiah. Landasan filosofis kurikulum 2013, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1 yaitu menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran agar peserta didik selanjutnya pada bab 3 yaitu keterampilan membuka pembelajaran